God, we look to you tonight. Above the singing, God, above the music, above the songs, let your name be lifted high, Jesus. Let your name be honored, God. And we commit all that we are to you, God, and everything that we do. And we reach towards you, Jesus.
kasih Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah seluruh jemaat HCC Palu, Luwuk, dan dimanapun mereka berada. Seluruh jemaat online yang menyaksikan ibadah malam ini Tuhan, dalam nama Yesus. Lawatan Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik Yesusku. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Amin. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau-lah yang terima pujian, sebab Kau-lah yang terima pujian, sebab Kau-lah yang ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau-lah yang terima pujian, sebab Kau-lah yang terima pujian, sebab Kau-lah
Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami Bapa. Engkau satu-satunya harapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau mampu yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang mampu memberikan kami kemenangan dalam nama Yesus. Engkau andalan hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sama-sama naikkan pujian ini. Engkau Tuhan andalanku, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya Jesus. Shalom semuanya. Apa kabar hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya berdoa kita semua hari ini apapun keadaan kita
Kita mau tetap memilih untuk percaya sama Tuhan. Kita mau tetap untuk berkeyakinan penuh kepada Tuhan. Ya, karena situasi boleh berubah-ubah, tapi jangan sampai iman kita berubah-ubah. Hari ini saya percaya kalau hari ini kita sama-sama berkumpul melalui doa malam pada malam hari ini secara online, saya percaya karena kita tetap mau memilih untuk terus percaya sama Tuhan. Karena mungkin situasi yang kita alami memang tidak mudah, tapi kita masih bisa terus memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan kita. Nah, saudara, coba saudara bayangkan kalau misalnya dalam perjalanan kehidupan kita pasti akan menghadapi raksasa dalam kehidupan kita. Jadi kalau dalam perjalanan kehidupan kita pasti akan berjumpa dengan raksasa dalam kehidupan kita. Raksasa yang menyeramkan, raksasa yang menakutkan, atau raksasa yang kita tahu raksasa itu sulit untuk kita kalahkan. Nah, coba saudara pikirkan. Mungkin saudara mulai menerka-nerka kira-kira bagaimana cara kita untuk membunuh raksasa yang pasti akan kita jumpai dalam kehidupan kita. Ya, saudara coba mulai pikir. Kira-kira cara yang seperti apa supaya kita bisa membunuh raksasa itu? Diracun? Ya, digosipin? Atau cara-cara yang lain? Nah, saya sebenarnya sudah punya jawaban yang sangat mudah supaya kita bisa membunuh raksasa yang pasti kita akan jumpai dalam kehidupan kita itu. Cara membunuhnya adalah bunuhlah raksasa itu ketika raksasa itu masih kecil. Karena kalau raksasa itu semakin besar, akan sulit kita untuk mengalahkannya. Tapi kalau raksasa itu masih kecil, mudah buat kita untuk mengalahkannya. Nah, tahu nggak saudara, dalam kehidupan kita, sebenarnya setiap hari yang kita jalani atau sepanjang perjalanan kehidupan kita pasti akan mengalami yang namanya kita akan menghadapi raksasa dalam kehidupan kita. Ya, kalau saya bisa menyebut raksasa itu adalah masalah. Ya, kita pasti akan berjumpa dengan masalah dalam kehidupan kita. Ya, kekristenan bukan berarti ketidakhadiran masalah. Hidup sebagai orang percaya tidak menghindari kita dari masalah. Karena Tuhan juga tidak menjanjikan bahwa sebagai pengikutnya, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen, kita otomatis terhindar dari masalah. Tidak. Ya, justru Tuhan akan berikan kekuatan buat kita semua untuk menghadapi masalah yang akan datang dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya kita pasti akan berjumpa dengan raksasa kita. Kita pasti akan berjumpa dengan masalah kita dalam kehidupan kita. Ya, tapi hari ini saya mau bahas. Ternyata raksasa itu bukan hanya raksasa yang ada di luar kita. Ternyata yang kita akan hadapi bukan sekedar raksasa yang akan kita jumpai di dalam kehidupan kita yang ada di luar kita. Masalah kita, keadaan kita. Tapi hari ini saya mau bahas. Kita juga harus berani menghadapi raksasa yang ada di dalam diri kita. Kita harus berani menjumpai masalah yang ada di dalam diri kita. Karena ternyata masalah yang kita hadapi bukan hanya masalah yang ada di luar kita. Tapi masalah yang kita hadapi juga berbicara tentang masalah yang ada di dalam diri kita. Dan hari ini kita akan membahas di sini. Supaya kita mengerti ketika dalam perjalanan kehidupan kita juga bisa mengalahkan raksasa yang ada di dalam diri kita. Nah, saudara, di Alkitab ada satu kisah yang sangat menarik dan saudara pasti sangat familiar dengan kisah ini. Yaitu kisah Daud dan Goliat. Nah, hari ini kita akan belajar dari kisah ini. Supaya kita benar-benar bisa memahami. Ya, ketika kita berjumpa dengan raksasa dalam kehidupan kita. Ketika kita berjumpa dengan masalah dalam kehidupan kita, masalah di luar kita, masalah di dalam kita punya respon yang tepat untuk menghadapinya. Nah, saudara, raksasa di dalam diri kita yang pertama yang harus kita kalahkan adalah yang pertama, ketidakintiman kita dengan Tuhan. Atau rasa malas kita untuk datang sama Tuhan.
Nah, raksasa ini harus kita segera kalahkan, saudara. Jangan sampai kita nyaman dengan ketidakinginan kita untuk datang sama Tuhan. Ya, tidak ada rasa mau untuk datang sama Tuhan. Ada rasa malas. Ada rasa kayak, ya udahlah, nggak usah. Nah, raksasa itu harus segera kita kalahkan. Kenapa? Karena kalau bicara tentang Daud, saudara. Daud adalah orang yang punya keintiman yang luar biasa dengan Tuhan. Ya, banyak orang fokus, ya kalau belajar dari kisah Daud, mereka fokus bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Tapi perhatikan baik-baik dari kehidupan Daud. Jangan hanya belajar ketika Daud mengalahkan Goliat. Tapi belajarlah dari Daud. Bagaimana dia hidup ketika nggak ada orang lihat. Ya, dia punya keintiman dengan Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan ketika orang nggak lihat. Dia lagi mengembalakan kambing dombanya. Dia bermain kecapi. Orang nggak lihat. Tapi apa yang dia lakukan? Dia intim dengan Tuhan. Nah, buat kita semua, saudara, kita harus belajar di sini supaya ketika ada rasa malas untuk datang sama Tuhan, kita mau kalahkan. Ya, mumpung raksasanya belum besar. Mungkin rasa malasnya masih kecil. Mungkin rasa malasnya masih bisa kita kalahkan. Kalau hati kita sudah keras, kalau hati kita sudah bebal, nah itu masalahnya. Kita perlu usaha yang lebih besar lagi untuk mengalahkan raksasa itu. Makanya kita harus hadapi raksasa kemalasan untuk datang sama Tuhan. Ya, ketidakinginan kita untuk intim sama Tuhan, kita harus kalahkan itu. Ya, belajar dari Daud. Bagaimana dia bisa mengalahkan rasa malasnya itu. Dia tetap intim sama Tuhan. Dia tetap cari Tuhan. Kenapa? Karena dia sadar hidupnya nggak bisa tanpa Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ya, tetap cari Tuhan. Tetap intim dengan Tuhan. Tetap merindukan atau menantikan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, tidak pernah menjadi sia-sia orang yang menantikan Tuhan. Kita terus nantikan Tuhan, kita terus nantikan Tuhan, kita intim sama Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Ya, raksasa yang perlu kita hadapi dan perlu kita kalahkan adalah ketidakinginan kita untuk intim dengan Tuhan. Yang kedua, raksasa yang harus kita kalahkan, ya harus kita hadapi dan kita kalahkan dalam kehidupan kita, yaitu kesombongan. Ya, ingat baik-baik saudara bahwa apa yang kita terima saat ini, apa yang kita miliki, semuanya datangnya dari Tuhan. Ya, ingat baik-baik kalau saudara perhatikan kisah dari Daud. Ya, kalau saya bacakan dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Ya, 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan begini, saudara. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Ya, waktu Samuel diperintahkan Tuhan, ya, untuk mencari Daud, untuk memberkati Daud, untuk mengurapi Daud. Ya, Tuhan katakan ini kepada Samuel. Ya, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ingat baik-baik, kita bisa saja teatrikal, kelihatan luar biasa di luar. Apa yang kita punya, dunia bisa melihat, wah luar biasa ya. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa Tuhan memperhatikan hati. Jadi ada raksasa yang harus kita hadapi dan kita kalahkan. Apa itu? Raksasa kesombongan. Ya, raksasa kesombongan bahwa kita merasa bahwa kita hebat, kita bisa dengan kekuatan kita. Hati-hati saudara, raksasa ini harus segera kita kalahkan. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati. Ya, apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita bisa bernyanyi, kita bisa membuat usaha kita semakin luar biasa. Semuanya karena Tuhan, bukan usaha kita. Makanya kita perlu menyadari supaya tidak ada raksasa kesombongan di hati kita. Ya, kalau itu ada hari ini dalam kehidupan kita, mari hadapi dan kalahkan raksasa itu. Ya, supaya hati kita menjadi hati yang punya kerendahan hati. Ya, hati yang selalu merendah, yang selalu sadar bahwa apa yang kita punya semuanya dari Tuhan. Apa yang kita bisa semuanya karena Tuhan. Jadi yang pertama, hadapi raksasa ketidakinginan kita untuk intim dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus menghadapi raksasa kesombongan yang ada di hati kita. Dan yang ketiga, saudara, ya,
Apa yang perlu kita hadapi, raksasa apa yang perlu kita hadapi dan kita kalahkan dalam hati kita, dalam diri kita. Yaitu raksasa ketidaksetiaan. Ya, firman Tuhan dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35. Sekali lagi kita akan lihat bagaimana kisah seorang Daud. Ya, 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya." Ya, perhatikan baik-baik saudara. Di sini Daud punya kesetiaan yang luar biasa. Ketika orang gak lihat, ketika dia gak dapat tepuk tangan atau pujian, dia tetap setia terhadap apa yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupannya. Makanya penting buat kita sadari, kita juga harus menghadapi dan mengalahkan raksasa ketidaksetiaan dalam hati kita. Ya, kadang kita anggap sepele dengan apa yang dipercayakan oleh Tuhan saat ini. Ya, ada yang Tuhan percayakan kepada kita mungkin jumlahnya nggak banyak. Ya, tapi kadang kita gagal untuk setia untuk mengerjakan dengan maksimal. Ya, firman Tuhan katakan apa? Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang artinya, apapun yang sedang Tuhan percayakan kepada kita saat ini, belajarlah setia mengerjakan dengan maksimal. Jadi raksasa yang ketiga yang harus kita hadapi dan kita kalahkan adalah raksasa ketidaksetiaan. Ya, ketika ada perasaan untuk tidak setia dalam mengerjakan sesuatu yang ada di hadapan kita dengan maksimal, kita harus segera kalahkan. Daud dipercayakan menggembalakan apa? Kambing dan domba. Orang gak lihat. Kan yang terpenting bukan dilihat, tapi yang terpenting dia lihat. Yang terpenting Tuhan lihat. Saat ini mungkin saudara sedang dipercayakan hal yang mungkin buat beberapa orang di luar sana tidak wah, tidak besar. Tapi sekali lagi saudara, kalau Tuhan percayakan itu kepada kita saat ini, hari ini, belajarlah setia mengerjakan dengan maksimal. Amin. Jadi ada raksasa yang ketiga yang perlu kita hadapi dan kita kalahkan dalam diri kita, yaitu raksasa apa? Ketidaksetiaan. Saya mau bilang ini saudara, buat kita semua. Setia gak akan pernah membawa kita ke masa depan yang sia-sia. Perhatikan baik-baik. Kesetiaan kita dalam Tuhan, kesetiaan kita dalam mengerjakan apapun untuk Tuhan dengan maksimal, tidak akan membawa kita ke masa depan yang sia-sia. Jadi segera hadapi ketidaksetiaan dalam diri kita. Ya, supaya nanti kita menjadi orang-orang yang bisa dilihat kesetiaannya di dalam Tuhan. Dan yang terakhir saudara, ya, yang pertama ketidakintiman, yang kedua kesombongan, yang ketiga ketidaksetiaan, dan yang terakhir adalah ketidakpercayaan atau ketidakyakinan. Ya, 1 Samuel 17 ayat yang ke-36 sampai 37. Firman Tuhan berkata, "Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Nah, terkadang dalam perjalanan kehidupan kita di dalam Tuhan, ya, ada ketidakpercayaan atau ketidakyakinan dalam diri kita. Tapi belajar dari kisah Daud, ya, dia berhasil mengalahkan raksasa dalam dirinya, yaitu raksasa ketidakpercayaan dan juga raksasa ketidakyakinan. Pengalaman Daud di masa lalu, dia melihat bahwa apapun yang dilakukan di masa lalu ketika dia menjaga kambing domba yang dipercayakan kepadanya, dia katakan bahwa dia telah berhasil mengalahkan cakar singa, cakar beruang. Keyakinan itu mulai muncul dalam dirinya. Kenapa? Karena pengalaman dengan Tuhan. Nah, mari saudara belajar untuk mengalahkan
raksasa ketidakpercayaan dan juga ketidakyakinan kita. Ya kenapa? Kalau saudara perhatikan di masa lalu, Tuhan sudah bekerja luar biasa dalam kehidupan kita. Jangan sampai gara-gara masalahmu hari ini, kita menjadi lupa perbuatan tangan Tuhan di masa lalu dalam kehidupan kita. Jangan sampai adanya tekanan yang kita hadapi saat ini membuat kita lupa akan penyertaan Tuhan di masa lalu dalam kehidupan kita. Tuhan yang sama yang pernah menolong kita di masa lalu. Tuhan yang sama juga yang pasti akan menolong kita saat ini. Amin saudara. Nah dalam 1 Samuel 17 lagi saudara. Tadi apa yang Daud katakan kepada Saul. Nah ini Daud sudah berjumpa dengan Goliat. Ya ini yang Daud katakan kepada Goliat. Ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-46. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta Allah. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Perhatikan baik-baik. Ada kepercayaan, ada keyakinan yang muncul dari Daud. Kalau hari ini saudara, ada ketidakyakinan atau ketidakpercayaan lagi akan kuasa Tuhan. Kalahkan raksasa itu. Hadapi dan kalahkan raksasa dalam dirimu. Amin saudara, saya akan tutup dengan satu kisah di Perjanjian Baru. Ya di Markus 4 ayat 35 sampai 40. Ya saya akan bacakan buat saudara semua. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, seperti yang saya bilang tadi, ya, cara membunuh raksasa yang paling efektif adalah waktu raksasa itu masih kecil. Dalam kehidupan kita, kita pasti akan menghadapi yang namanya masalah. Ada masalah yang ada di luar, tapi juga ada masalah yang ada di dalam diri kita. Hari ini kita belajar, kalau perhatikan dari kisah tadi, di mana Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, masalah di luar mereka membuat mereka punya masalah juga di dalam diri mereka. Mereka takut, mereka nggak percaya. Ya, kita belajar dari kisah Daud hari ini. Daud punya yang namanya keintiman. Daud punya yang namanya kerendahan hati. Daud punya yang namanya kesetiaan. Daud punya yang namanya keyakinan dan rasa percaya kepada Tuhan. Artinya, kalau ada masalah dalam diri kita, raksasa dalam diri kita, kita harus hadapi dan kita harus kalahkan. Kenapa saudara? Karena saat kita mengalahkan raksasa dalam diri kita, akan mudah buat kita menghadapi dan mengalahkan raksasa di luar dari diri kita. Masalah yang sebenarnya kalau saudara perhatikan, bukanlah masalah di luar kita, tapi masalah di dalam diri kita. Hadapi masalahmu. Kalau hari ini saudara nggak mau intim sama Tuhan, pilih intim sama Tuhan. Kalahkan raksasa dalam dirimu, supaya kita punya gairah untuk intim sama Tuhan. Kalau hari ini saudara masih punya kesombongan, menganggap bahwa semua yang saudara alami, saudara terima, semuanya karena usaha saudara. Mari bertobat, hadapi dan kalahkan raksasa itu. Supaya kita tetap memiliki kerendahan hati. Kita sadar apa yang kita miliki semuanya dari Tuhan. Apa yang kita bisa semuanya karena Tuhan. Kalau hari ini saudara punya raksasa dalam diri di mana saudara nggak setia mengerjakan sesuatu yang Tuhan percayakan dalam diri saudara, dalam kehidupan saudara dengan tidak maksimal. Hari ini
Mari belajar untuk setia kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Dan yang terakhir, kalau hari ini saudara punya ketidakyakinan akan Tuhan, saudara harus hadapi raksasa itu. Kalahkan raksasa itu. Mari ingat kembali kebesaran Tuhan. Semakin saudara merenungkan kebesaran Tuhan, semakin saudara memiliki rasa percaya kepada Tuhan dan juga keyakinan kepada Tuhan. Saya ulangi lagi saudara, raksasa yang kita kalahkan dalam diri kita akan memudahkan kita untuk bisa menghadapi dan mengalahkan raksasa yang ada di luar kehidupan kita. Yesus punya ketenangan di dalam yang membuat dia bisa menenangkan badai yang ada di luarnya. Murid-muridnya tergoncang karena masalah yang di luar mereka, yang membuat mereka sadar bahwa mereka punya masalah utama. Itu sebenarnya bukan di masalah di luar mereka, tapi di dalam mereka. Hari ini kita semua belajar untuk bisa menghadapi bukan hanya masalah yang ada di luar kita, tapi juga masalah yang ada di dalam diri kita. Kita semua punya raksasa masing-masing saudara. Mari hadapi raksasa kita dan kalahkan raksasa kita bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih untuk setiap pelajaran dari perjalanan kami dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami hari ini belajar bahwa kami pasti akan menghadapi masalah. Keadaan yang tidak kami duga-duga, situasi yang tidak menyenangkan pasti akan kita hadapi dalam kehidupan kami semua Tuhan. Tapi hari ini kami belajar Tuhan, supaya kami nggak lagi fokus terhadap masalah yang di luar kami Tuhan. Tapi kami juga mau belajar untuk menghadapi masalah yang ada dalam diri kami. Ada raksasa dalam diri kami yang harus segera kami kalahkan. Kalau hari ini kami mungkin menjadi orang yang enggan untuk datang sama Tuhan. Kami nggak intim sama Tuhan. Kami mau belajar menghadapi raksasa itu Tuhan. Dan akan mau mengalahkan itu. Kami mau milih untuk intim sama Tuhan. Kalau ada dalam hati kami saat ini kesombongan Tuhan. Ada raksasa kesombongan. Kami mau belajar menghadapi dan mengalahkannya Tuhan. Karena kami mau menjadi pribadi yang rendah hati. Kami mau terus sadar bahwa apa yang kami punya, apa yang kami miliki, apa yang kami bisa saat ini, semuanya karena Tuhan, bukan usaha kami. Semuanya murni karena kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami juga mau belajar Tuhan dalam kehidupan kami, kalau hari-hari ini Tuhan, saat-saat ini Tuhan, ada ketidaksetiaan dalam hati kami. Kami enggan mengerjakan dengan maksimal apa yang Tuhan percayakan di depan kami. Kami hari ini mau belajar Tuhan untuk menghadapi dan mengalahkan raksasa ketidaksetiaan itu Tuhan. Kami mau belajar untuk setia mengerjakan apapun yang saat ini Tuhan percayakan kepada kami. Kami juga belajar hari ini Tuhan, supaya kami bisa mengalahkan raksasa ketidakpercayaan lagi kami akan Tuhan. Kami mau belajar untuk menghadapi dan mengalahkan raksasa ketidakyakinan kami akan Tuhan. Kami mau belajar untuk terus renungkan kebesaran Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang sama yang tolong kami di masa lalu. Tuhan yang sama juga yang akan tolong kami saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan, supaya kami bisa mengalahkan raksasa dalam diri kami. Karena waktu kami bisa mengalahkan raksasa di dalam diri kami, akan mudah buat kami semua untuk bisa mengalahkan raksasa yang ada di luar kami. Karena masalah yang sesungguhnya bukanlah masalah yang ada di luar kami, tapi masalah yang ada di dalam diri kami. Kami percaya Tuhan, setiap benih kebenaran firman Tuhan membuat kami hari ini bisa bersuka cita di tengah masalah. Keadaan boleh berubah-ubah, situasi mungkin tidak menyenangkan, tapi kami tetap bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Karena sukacita kami nggak bergantung sama keadaan, tapi sukacita kami bergantung sepenuhnya pada hadirnya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Materaikan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap benih kebenaran firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Setiap benih kebenaran firman-Mu sudah tertanam, sudah berakar, dan juga pasti akan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita mau arahkan hati kita mau terima berkat Tuhan. Berkat yang bukan hanya membuat kita semua diberkati, tapi berkat yang akan membuat kita semua menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Dia berikan damai sejahtera. Rahmat kasih sayang Allah Bapa, kasih dan kesetiaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan dan kekuatan dari Roh-Nya yang kudus akan selalu tinggal tetap dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat, mari sama-sama kita katakan, amin. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty